Oke. Gara-gara kemarin sedikit gue mention, gue penasaran juga sih pengen bandingin antara Samsung tablet A seri A di tahun yang sama 2019 ini dengan seri keluaran T295 dan ini adalah seri P205. Bedanya apa aja? Kita mulai dari fisiknya dulu ya. Nih, kalau misalkan kita kasat mata pun sebenarnya udah bisa kelihatan nih. Yang mahal yang mana, yang murah yang mana. Ini kalau misalkan lo bisa pegang langsung nih, memang ini terbuat dari aluminium dan ini gue lihat juga sih nggak ada keterangan, cuman gue bisa bilang ini agak matte ya, agak matte gitu, dan ini agak soft. Gue bingung ini acara campuran plastik sama rubber atau gimana, tapi di GSMR juga nggak ditentuin sebenarnya. Nah terus kameranya sama-sama satu, ini kita bicara sama-sama cara ngebedainnya ya. Nih, nih buat positioningnya ini cenderung mirip sih, tuh mirip, tapi case-nya beda ya. Kalau lu misalkan lu beli casing, lu jangan sampai salah. Buat yang misalkan gue beli sama-sama beli tablet seri A8, tapi jangan pernah disamain nih, soalnya beda banget nih. Nah terus kita coba lihat dari depan ya. Ini layarnya, kemarin gue kayaknya ada salah bilang ya. Kalau gue mikir ini tabletnya adalah dari serinya si A8 tanpa stylus ini TFT, sedangkan ini adalah IPS. Ini kita coba maksimalin sama-sama ya. Lu bisa langsung lihat deh bedanya kayak gimana. Nih, wallpapernya sama. Wallpapernya sama, tapi layarnya beda. Lihat ya. Ini ada harga, ada rupa. Takutnya masih ada yang bingung. Ah, sama-sama aja. Enggak sama. Ini beda nih. Dari kecerahannya aja dulu lu udah bisa lihat mana yang bisa lebih enak buat dilihat. Layarnya sama, nggak terlalu jauh nih. Kelihatan nggak? Ya. Terus yang gampang bikin ngebedainnya selanjutnya adalah ini nih. Kalau lo bisa lebih dekat ngelihat, nih, ini si serinya stylus ini pakai Type C. Sedangkan nih, seri ini masih pakai micro USB. Jadi kalau misalkan lebih fleksibel di zamannya mungkin Type C masih jarang, tapi di zaman sekarang bisa kebalik. Ya ini bakal bisa ditemuin karena lebih jarang digunakan sama orang lain. Nah, terus speakernya. Nah, di sini gue agak kaget sih sebenarnya. Oh iya ya, kok ini dikasih speakernya dua nih. Satu, dua. Aduh, kamera gue. Nah, sedangkan ini satu. Tapi begitu lo bandingin suaranya, nih, ini dua kencang iya. Tapi ini satu bisa ngasih kualitas yang lebih bulat. Bassnya kedengeran, lebih kedengeran. Clarity juga oke. Tapi satu ya. Nah, sedangkan ini tuh dua kencang-kencangan mah oke lah, ini menang, tapi masalah kualitas gue megang yang ini. Nah, dua-duanya juga sama, layarnya dikasih accelerometer jadi dia bisa vertikal horizontal ya kalau mau pakai tuh. Cuman kalau misalkan ditanya enakan yang mana, sebenarnya sih gue nggak kerasa langsung, cuman ya kalau realistis lo bisa juga lihat nih di layar mana yang lebih cepat dengan ayunan jari yang sama. Yang kiri, yang seri biasa tanpa stylus, ini kerasa ada delay sepersekian detik lah. Walaupun nggak jauh, cuman karena ada pembandingnya jadi kelihatan. Kalau enggak, misalkan gini doang nih, ya ini nggak akan kelihatan. Tuh, mana bisa lo bedain bandingin kayak gini. Tapi kalau misalkan lo bandingin kayak gini barengan, ya udah pasti kelihatan beda. Ya. Terus dari sisi Bluetooth juga, ini Bluetoothnya sama sih, tapi ada yang beda. Sama-sama aja Bluetooth beda. Ini masih seri 4, sedangkan ini udah seri 5. Lo kalau misalkan punya wearable ya, jam tangan nih, misalkan jam tangan smartwatch, itu pasti ada minimal speknya. Minimal spek misalkan di Bluetooth titik 4 titik sekian, atau misalkan Bluetooth 5 titik sekian. Artinya apa? Semakin tinggi tingkatan si Bluetoothnya, itu semakin menjaga koneksinya lebih bagus dan jarang keputus. Pernah nggak kalau misalkan lagi olahraga tiba-tiba, loh, kok mati ya smartwatch gue, kok mati ya? Atau misalkan lagunya delay segala macam, lo pakai headset Bluetooth, nah itu juga gara-gara itu sama. Jadi koneksi Bluetooth mempengaruhi dengan kualitas yang bisa dikasih
dari device utama lo ke device tambahan kayak smartwatch atau misalkan headset bluetooth lo. Kalau misalkan masalah pengecasan udah jelas, ini USB, ini type C, ini jauh lebih cepat, ini bisa sampai 15 watt, sedangkan ini gue nggak yakin 10 watt aja nyampe kayaknya, enggak lah, paling cepat juga 10 watt atau mungkin 7,5 watt mungkin. Ini bisa sampai 15 watt, sama kayak charger semacam seri A berapa nih, A32 deh, A32 aja itu nih, ini sama 15 watt ngecasnya. Ini tahun berapa? 2021. Ini tahun 2019. Tapi kemampuan casnya sama. Nih, teknologinya sama ini. Sisanya jelas. Pembanding pembeda utamanya adalah masalah ya ini, stylus kemampuannya. Karena gue merasa bahwa si Samsung ini dia tuh jelas ngasih segmentasinya jelas. Ketika lu cuma dikasih yang standar aja, maka kebutuhan lu juga emang buat standar, buat nonton aja, pembesaran sedikit dari handphone buat kebutuhan multimedia. Sedangkan buat yang ini sih bisa gue bilang semi profesional juga udah bisa pakai yang ini. Kenapa? Ya karena dia punya creative toolsnya itu ada di sini, otaknya ada di sini. Begitu ini hilang, selesai. Tapi kalaupun misalkan hilang bisa diganti, beli sih bisa aja. Cuman yang beda dengan biasa ya ada di sininya. Kalau ini nggak punya ini nih, nggak punya ini, ya nggak usah beli harga sekian tapi tanpa ada fitur tambahan. Justru powerfulnya di sini. Terus cocoknya buat siapa? Nah ini biasanya cocok buat profesional muda yang butuh mobile kemana-mana tanpa harus ribet bawa buku yang banyak, catatan yang banyak, buat share data atau sekedar mencatat. Pekerjaan kayak misalkan lo koreografer kah, atau misalkan lo menulis catatan segala macam, atau desain grafis segala macam, lo wartawan harus nulis kirim data secepatnya, dan lo nggak suka dengan teknik pengetikan di jari kayak gini, lo bisa andelin ini karena ini bisa ngasih fungsi yang nggak ada di sini. Videonya nanti adalah gue lampirin di atas khusus buat fitur yang satu ini. Oke, itu dulu aja ya, jangan sampai salah ya. Udah jelas bang sama nggak casingnya? Enggak. Yang masih bilang sama, aduh kebangetan deh. Sama-sama Tab A8 tapi beda harga beda kualitas, sama beda stylus. Oke, thank you ya.